Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Hadirin ikhwatul iman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan, kebahagiaan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa sudah beberapa hari lamanya kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang amat mulia karena di dalamnya terdapat berbagai peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang mungkir dalam sejarah kehidupan orang-orang Islam khususnya dan manusia di muka bumi sebagai dampak akibat secara keseluruhan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185 ada beberapa kalimat yang diulang hampir sama, yang menunjukkan bahwa betapa kalimat itu sangat penting, yaitu kata-kata maridon ala safarin. Di ayat yang ke-184 dimunculkan itu kemudian hampir mirip kecuali kata minhum yang tidak diulangi pada ayat 185. Kita melihat bahwa di ayat 185 itu ada satu kebahagiaan bagi kita, disebut di situ syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bahwa ini bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai al-huda, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang yang beriman semata, tapi ini adalah hudal linnas. Jadi dampak dari Quran ini bukan hanya sebatas untuk orang Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga memberikan penjelasan-penjelasan di dalamnya dari al-huda tadi, dari petunjuk tadi, dan juga menjadi al-furqan dalam arti menjadi pembeda. Al-Furqan adalah istilah lain juga dari Al-Quran yang sering kita sebut Al-Zikra selain Al-Quran. Kadang kita menyebutnya adalah Al-Kitab, itu istilah untuk Al-Quran. Sementara Al-Furqan juga mengandung makna pembeda antara yang hak dan yang batil. Di ayat itu juga dimunculkan bahwa barang siapa yang ada yang menyaksikan di bulan itu, bulan Ramadan maksudnya, maka berpuasalah. Disebutkan di situ waman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka berpuasalah falyasumhu. Kemudian waman syahida waman kana maridon, di situ disebutkan bahwa barang siapa yang sakit. Lalu di situ ada kata au al safari faidatu min ayamin ukhur. Ada kata au. Au di situ mengandung makna disjungsi atau kata pilihan. Kata pilihan dalam bahasa Arab umumnya ada dua yang paling utama, yaitu au atau. Tetapi au atau itu ada juga di tempat yang lain, di kata-kata atau kalimat yang lain biasanya menggunakan kata am, seperti angdang tahum am lam tundirhum.
Hanya perbedaannya adalah bahwa dalam am itu ataunya itu dua peristiwa yang tidak akan mungkin pernah terjadi bersamaan. Tapi kalau au adalah pilihan di mana dua kata sebelumnya atau sudahnya itu bisa terjadi bersamaan. Misalnya kalau kita pergi ke Bandung dari Jakarta ya, kemudian kita pergi ke Cirebon, mungkin bisa saja bersamaan begitu ya, karena dari Jakarta ke Bandung sambil ke Cirebon itu sambil lewat Bandung. Tapi manakala dari Bandung ke Cirebon dan kita punya pilihan lagi dari Bandung ke Jakarta, maka ini bisa jadi arahnya berbeda. Nah, disitulah perbedaan sehingga pada saat dua peristiwa tidak mungkin terjadi bersamaan. Tapi kalau peristiwa misalnya tidur atau bermimpi, kita gunakan kata dari ini artinya bahwa bisa saja pada saat yang bersamaan itu kita tidur dan di saat-saat tidur itu kita bermimpi. Kita gunakan kata kira-kira seperti itu penggunaannya. Jadi Allah SWT sebetulnya memberikan pilihan, ada sesuatu yang harus dilihat di situ bahwa ada dua hal yang manakala kita mengalami. Pertama adalah maridon, sakit. Kalau sakit berarti kita tidak perlu berpuasa. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua adalah kalau kita sedang dalam keadaan perjalanan. Berarti bisa terjadi keduanya terjadi bersamaan. Artinya di saat kita pergi dan saat itu juga sakit. Dua peristiwa yang bisa terjadi bersamaan. Sehingga dipilihlah ketahui tadi, kata Allah SWT, maka kita silahkan menggantinya di hari yang lain sesuai dengan hari yang kita tidak puasa itu. Dan itu adalah kemudahan bagi kita, meskipun kita itu diwajibkan untuk berpuasa, kutiba alaikumusiyam, kutiba yang dalam maknanya adalah diwajibkan, tapi dalam terjemahan Quran berbahasa Inggris, kalau kita lihat kata kutiba itu diterjemahkan menjadi prescribe. Prescribe itu artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah direkomendasikan dengan sangat begitu ya. Sedangkan yang kedua adalah diperintah dengan otoritas penuh kewenangan. Prescribe itu kaitannya dengan prescription, Bapak Ibu. Prescription itu di kita istilahnya resep. Ibaratnya dokter memberikan resep, maka ada rekomendasi di situ obat yang hendaknya atau sebaiknya diminum oleh kita. Nah, jadi meskipun itu diwajibkan, tapi Allah memberikan kemudahan bahwa yang sakit atau yang berada dalam keadaan safar, perjalanan, silahkan. Ada kemudahan untuk menggantinya puasa di hari yang lain. Bahkan ditegaskan di situ bahwa Allah mengatakan di bagian dari ayat itu, yuridu bikumul yusro, wala yuridu bikumul usra. Bikumul usra kalau mau diteruskan. Kata urid, saya ingin, saya pengen, saya mau. Yuridu berarti dia, dalam hal ini ada Allah. Yuridu bikumul yusro. Al yusro adalah kemudahan. Jadi pada dasarnya Allah itu menghendaki Anda, menghendaki kamu sekalian itu kemudahan. Semua, ya kita semua kemudahan. Wala yuridu. Dan tidaklah Allah itu menghendaki al-usro. Al-usro artinya kesulitan. Jadi dengan memberikan kemudahan tadi, digaris bawahi lagi bahwa kita tidaklah diinginkan oleh Allah sampai sakit misalnya, hanya karena bepergian malah yang sakit bisa menjadi lebih sakit lagi. Dan yang paling penting hadirin sekalian bahwa di dalam menjalankan puasa ini adalah bahwa hendaknya kita melaksanakan puasa diawali, didasari dan dilandasi dengan penuh keikhlasan karena lillahi ta'ala, bahwa puasa kita itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena motivasi yang lain, bukan karena motivasi ekonomi, keuangan dan sebagainya, tapi semata-mata ridho ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang hanif. Seperti yang tadi disebutkan bahwa sesungguhnya kita itu tidak diperintah ya kecuali beribadah kepada Allah.
Wama umiru illa liya'budu, kecuali menyembah kepada Allah. Dan di situ dikatakan bahwa kita harus mukhlishina lahuddin, kita harus memurnikan ketaatan kita kepada Allah SWT dalam menjalankan agama Islam, khususnya di sini dalam rangka keikhlasan tadi. Dalika dinul qayyimah, di akhir itu disebutkan bahwa inilah jalan agama yang qayyim, yang lurus itu. Mudah-mudahan kita memperoleh kesempatan untuk terus berpuasa dengan penuh keikhlasan dalam rangka ibadah kepada Allah. Demikian hadirin sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.